Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Ibu Hera. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Sri? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik. Alhamdulillah. Kalau Ibu bagaimana? Iya, alhamdulillah sehat-sehat Ibu Sri. Nah, ngomong-ngomong, hari ini Ibu Sri ya mau coach ya dengan temannya. Ya Bu, jadi hari ini saya akan melakukan coaching dengan rekan saya. Tadi beliau menelpon saya, katanya ada permasalahan yang ingin beliau selesaikan dan beliau butuh curhat pada saya Bu. Nah, sebelum kita melakukan coaching, di sini saya sebagai pengamat atau observer untuk mengamati proses coaching yang Ibu lakukan. Namun, sebelum Ibu memulai coachingnya, ini ada beberapa hal yang terkait rubrik penilaian dalam instruksi saya. Supaya Ibu juga tahu, nah nanti rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah saya harapkan dalam percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dalam melakukan coaching, yaitu kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi, dan tentunya juga Ibu juga memiliki kompetensi inti dalam coaching, yaitu presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Dan tentunya juga saya sangat berharap dalam kegiatan coaching nanti Ibu menerapkan alur TIRTA, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang saya jadikan acuan untuk menilai Ibu. Bagaimana Ibu, bisa dipahami? Ya, alhamdulillah saya sudah paham Bu mengenai rubrik penilaian ini. Oke, baik Ibu. Sebelum melakukan proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan. Ibu boleh? Boleh sekali Bu. Iya. Silakan. Pertanyaan pertama yang saya akan tanyakan kepada Ibu, yang pertama itu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching ini? Oke, jadi lewat proses coaching nanti, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama, saya akan mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian menjadi pendengar yang aktif, dan saya juga akan tapi yang lebih utama yaitu presensi Bu. Saya kehadiran penuh saya dalam melakukan proses coaching. Kemudian itu teknik yang akan saya gunakan juga Bu, seperti yang Ibu sampaikan tadi, yaitu teknik rasa. Nah, dari kedua kompetensi itu, kompetensi apa yang Ibu kembangkan secara spesifik dalam observasi nanti? Nah, yang secara spesifik yang akan saya kembangkan yaitu kompetensi yang mendengarkan aktif Bu. Karena di sini saya bisa menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh coach saya nantinya dan menemukan dari solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Iya, benar. Mendengarkan aktif adalah kunci dari proses coaching ini. Nah, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Nah, jadi saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya, menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalah yang beliau hadapi. Baik, semoga dari indikator yang Ibu sampaikan terkait prosesnya meliputi TIRTA, kemudian ide-ide solusi dari coach bisa tergali dan menjadi maksimal dan bisa tercapai dalam proses coaching nanti. Nah, hanya itu Ibu yang bisa saya sampaikan. Silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Berni. Alhamdulillah, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, kabarnya baik Bu. Bagaimana dengan Berni? Ya, alhamdulillah, sehat alhamdulillah. Apakah Ibu punya waktu luang hari ini, Bu?
Alhamdulillah saya punya banyak waktu luang Ibu, apalagi tadi Ibu kan sudah menelpon saya katanya ada keperluan. Kebetulan Ibu, saya ingin ada sesuatu hal yang ingin saya mau bicarakan sama Ibu kali ini. Oh iya, jadi seperti Ibu, seperti itu ya Bu. Jadi Bu Erni ini kelihatannya sedang risau, sedang memiliki masalah. Nah, apakah Ibu memiliki masalah yang sangat berat Ibu? Ya Bu, sebenarnya sih Bu, saya mempunyai masalah khususnya di kelas saya Bu, ya, di kelas 5 yang saya karena saya sekarang jadi wali kelas 5, saya punya masalah, saya punya problem yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Mungkin dengan itu saya bisa lebih, perasaan saya lebih nyaman Ibu, lebih tenang dengan Ibu mendengarkan kisah saya hari ini. Jadi baik Bu. Jadi menurut Ibu, masalah yang Ibu hadapi dan apa kira-kira masalahnya yang Ibu hadapi dan bagaimana cara Ibu untuk menghadapi masalah tersebut? Terima kasih Bu. Terlebih dahulu saya berterima kasih kepada Ibu karena Ibu sudah meluangkan waktu kepada saya untuk mendengarkan curahan saya Bu. Begini Bu, masalah di kelas saya itu Bu, ada siswa saya yang belum mampu membaca Ibu. Karena di Kenapa? Kenapa bisa seperti itu Ibu? iya, Bu. Karena di setiap pelajaran Ibu, saya mengadakan dulu asesmen termasuk cara membaca anak-anak saya. Ternyata setelah saya melakukan asesmen itu ada siswa saya yang belum mampu membaca, maksudnya masih terbata-bata Ibu. Oh, jadi seperti itu ya Bu. Menurut Ibu, menurut pandangan Ibu, apa penyebab anak ini sudah kelas 5 belum bisa membaca Ibu? Iya. Ya Bu, saya juga bertanya-tanya seperti itu Bu, dalam hati kenapa sih sudah kelas 5 tapi kok belum mampu membaca, padahal di kelas 5 Bu kita sudah mau masuk IMBK Bu, ya seharusnya anak kelas 5 itu harus sudah lancar membaca. Jadi kemarin Ibu saya coba-coba bertanya kepada wali kelas sebelumnya di kelas 4. Saya menanyakan latar belakang siswa saya ini ada apa sebenarnya, kenapa bisa-bisanya kelas 4 naik kelas 5 belum mampu membaca dengan lancar. Jadi wali kelas tersebut mengatakan bahwa anak tersebut ke kelas 4 jarang masuk sekolah karena alasan sakit. Yang kedua, alasan kedua, anak tersebut tinggal sama nenek, karena kita ketahui Ibu, kalau kita tinggal sama nenek itu kita jadi anak manja lah, Ya, sebagian betul besar sekali. kita menjadi anak manja, sehingga mungkin pada saat dia punya masalah tidak mampu sekolah, neneknya tidak usah, sehingga itu yang menghambat anak peserta didik ini kurang mampu membaca Bu sampai dia naik ke kelas 5. Ya, betul sekali Bu. Jadi kalau siswa atau murid itu tinggal sama yang bukan orang tuanya memang dimanjakan Bu. Jadi banyak Bu kok di luar sana yang dihadapi, masalah yang dihadapi yang persis dengan masalahnya Ibu. Banyak sudah mau masuk SMP belum bisa membaca. Nah, terus selanjutnya yang saya mau tanyakan, apa yang akan Ibu lakukan agar siswa tersebut bisa membaca seperti dengan temannya yang lain? Yang pertama Bu yang saya lakukan adalah melihat dulu kebutuhan siswa saya, seperti yang kita ketahui bahwa manusia itu mempunyai 5 kebutuhan Bu. Kebutuhan mana sih yang dibutuhkan peserta didik saya ini Bu? Yang kedua, karena apabila saya membimbing secara khusus peserta didik saya, maka peserta didik yang lain akan tertinggal. Makanya saya merencanakan Bu bahwa nanti besok, kan hari Senin besok saya rencana mau melakukannya ini. Apabila anak yang peserta didik yang ke-14 ini saya memberikan tugas, membantu tugas, maka peserta didik saya satu orang ini Bu yang belum mampu membaca Bu, saya mau dudukkan di samping saya akan memandu dia, saya akan memandu secara individu ya, saya membimbing dia secara individu sampai betul-betul sudah mampu. Bagus sekali ya Bu, rencana yang Ibu akan lakukan. Saya sangat yakin dan percaya bahwa Ibu bisa dan mampu untuk melakukan rencana itu dan kedepannya akan jadi lebih baik. Nah, saya yakin bahwa setiap guru akan bangga dengan melihat siswanya yang aktif dan bisa mengikuti pelajaran seperti biasa. Dan ini juga Ibu menjadi problem sama saya, semoga Bu ya
curhat kepada ibu, nanti saya bisa tenang, karena ini juga tuh sebenarnya menjadi beban pikiran saya, beban apa namanya, selalu menjadi beban ibu, karena beban terberat saya sebentar lagi kita AMDK, sementara anak peserta didik saya tidak mampu membaca. Alangkah tidak berhasilnya saya sebagai seorang guru ibu apabila sudah masuk AMDK, masuk beberapa bulan saya hayati belum mampu membaca. Memang Bu, banyak kok, tidak selalu bahwa murid itu saja yang seperti itu. Banyak kok di sekolah luar sana yang muridnya juga sudah kelas 5 belum bisa membaca. Saya Ya. Jadi semangat ya Bu dalam mencerdaskan anak bangsa. ya, terima kasih Bu sudah menyemangati saya. Lalu yang mau saya tanyakan kembali Bu, lalu komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana Ibu ke depannya? Yang pertama saya berkomitmen bahwa rencana saya harus konsisten, cara penerapan upaya saya ya selalu harus konsisten Bu, dan yang paling penting mengedepankan kebutuhan peserta didik saya. Sangat baik ya Bu, komitmen yang Ibu canangkan. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Lalu menurut Ibu siapa yang bisa membantu Ibu untuk menjaga komitmen ini dan Ibu dapat dan semua ini bisa berjalan sesuai dengan rencana? Tentunya yang pertama saya ajak harus berkooperasi dengan kepala sekolah dengan program sejawat. Baik Ibu, saya tadi sudah mengamati proses dari coaching yang Ibu lakukan. Ini ada beberapa catatan saya, namun sebelum saya menyampaikan ini, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh kan Bu? Iya, sangat boleh Bu, silahkan. Pertanyaan pertama, apa yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching dan sudah menjadi indikator pencapaian dari proses coaching tadi? Jadi yang sudah saya lakukan pada proses coaching tadi yaitu saya sudah menerapkan prinsip coaching berupa kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coaching. Nah, kemudian kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah saya sudah berusaha mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh iya, yang Ibu sampaikan itu memang sudah sesuai dengan hasil pengamatan saya. Jadi di catatan saya Ibu, Ibu sudah memberikan prinsip sebagai kemitraan itu terbukti dari ketika Ibu ngobrol tadi dan merasa setara dan tidak ada perbedaan. Nah, selain itu saya juga sudah memperhatikan yang paling penting dari coaching tadi itu, Ibu tadi sudah melakukan coaching dengan menerapkan alur tirta. Alhamdulillah secara umum Ibu tadi saya sudah catat Ibu sudah melakukan semua proses coaching sesuai dengan baik dan sangat luar biasa. Terima kasih Bu atas penilaiannya. Ya, ini ada pertanyaan terakhir, boleh Bu? Iya, boleh Bu, silahkan. Berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching yang dilaksanakan Ibu tadi? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh yang mana coach tadi memiliki unek-unek seperti itu Bu. Kemudian seharusnya saya melakukan teknik, salah satunya teknik stop agar beliau rileks mengungkapkan permasalahan tersebut. Baik, dengan kehadiran penuh atau presence itu adalah kompetensi yang Ibu harapkan untuk dikembangkan. Nah, saya berharap teknik ini dapat Ibu maksimalkan dan dari diri Ibu, bukan hanya potensi ini tetapi juga potensi lain bisa semakin tajam, dan ketika memberikan pelayanan coaching terhadap mitranya. Terima kasih Bu, sebuah proses yang sangat luar biasa. Semoga bisa bertambah bagus lagi ke depannya. Baik Ibu, terima kasih Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.